Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ali tayyibin tahirin wa ashabihil muntazabin. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmatnya lah sehingga kita pada akhirnya masih bisa melaksanakan ngaji virtual ini bersama Baginda Ali Institute. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kecintaan kepadanya adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepadanya melalui wasilah Rasulullah dan keluarganya yang suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa pada setiap Senin malam, ini adalah tema khusus. Kita akan mengaji virtual bersama Ustaz Samsunar Nurdin PhD tentang Amrun Bainal Amrain. Ini adalah pertemuan yang keempat, sekaligus adalah pertemuan yang terakhir dalam pembahasan Amrun Bainal Amrain ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang senantiasa mengikuti ngaji virtual ini. Oleh sebab itu, ngaji virtual bersama Ustaz Samsunar Nurdin tentang Amrun Bainal Amrain, pembahasan terakhir saya serahkan kepada Ustaz Samsunar. Kepada Ustaz dipersilakan. Pada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan rangkaian pembahasan kita tentang irfan teoritis, yang mana kita membahas tentang Amrun Bainal Amrain sebagai tindak lanjut dari pembahasan Ayan Thabita yang sudah kita bahas secara bersama. Salam dan selawat kita kirimkan juga kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan wasilah beliau kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan faid dari Hak Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penegasian dan penafian determinisme dengan pendekatan syirul qadar. Pada pembahasan ini kita akan menafikan dan menegasikan takwid dengan pendekatan prinsip sirril qadar. Jadi Urafa mempunyai pandangan yang menegasikan takwid dengan prinsip sirril qadar. Mereka menegasikan daripada takwid. Secara global, bahwa entitas tetap bukanlah sesuatu kecuali ilmu hak Subhanahu wa Ta'ala dan mazhar sifat serta nama-namanya. Dan dengan pandangan terhadap zat atau esensial mereka, pada hakikatnya ayan thabita atau entitas tetap itu sendiri tidak lain adalah ketiadaan murni
dan mereka tidak mempunyai wujud eksternal serta objektif. Mereka mewujud dengan wujud ilmi haqqani. Sebagaimana pernah kita bahas tentang ada beberapa tinjauan terhadap keaktualan atau keberwujudan. Ada dengan tinjauan haisiyah ta'liliyah dan haisiyah itlaqiyah serta haisiyah taklidiyah. Nah, berkenaan terhadap semua entitas-entitas ini, kalau kita melihat dia dari dimensi kewujudan mereka karena haisiyah taklidiyah, yakni mereka semua karena berkait kepada kewujudan hak Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan perwujudan. Jadi dengan tinjauan terhadap zat mereka semua, mereka itu tidak lain adalah ketiadaan murni serta wujud eksternal dan objektif mereka tidak punya. Bahkan mereka itu pada dasarnya mempunyai perwujudan dengan perwujudan ilmi haqqani. Oleh karena itu, permintaan mereka atau tuntutan mereka adalah permintaan dan tuntutan dari nama-nama hak serta kesempurnaan hak Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pada dasarnya di luar daripada hakikat dan wujud hak serta nama-namanya, serta tuntutan dan permintaan daripada entitas-entitas tetap yang mana kembali kepada tuntutan dan permintaan nama-nama serta pada akhirnya kembali kepada kesempurnaan esensial hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada irada, tidak ada satupun irada kecuali irada hak Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi kalian itu tidak berkehendak kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tinjauan ini kita lihat bahwasanya dengan prinsip sirril qadar, maka yang kita bahas bahwasanya entitas-entitas tetap ini tidak lain merupakan ilmu hak Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditinjau dari aspek kewujudan, pada hakikatnya adalah ketiadaan. Mereka tidak memiliki kewujudan yang terpisah dari wujud hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pada dasarnya tidak mempunyai kewujudan di luar atau di alam eksternal. Yang mewujud di alam eksternal adalah manifestasi dan tajalli mereka. Jadi urafa dengan prinsip sirril qadar ini menafikan tahwid, yaitu ikhtiar secara mutlak. Karena
pada pembahasan terhadap adanya tuntutan dan permintaan daripada entitas-entitas tetap, dan Tuhan mendengarkan permintaan mereka serta semua keinginan dan kehendak mereka itu pada dasarnya dipenuhi seluruhnya oleh hak Subhanahu wa taala dengan sifat jud dan wahabnya hak Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa melihat bahwasanya sifat judnya Tuhan seperti sifat jud. Jud ini bisa diartikan dermawan dalam artian punya batasan. Sifat kedermawanan Tuhan itu tidak mempunyai sedikit pun batasan. Ia tidak terbatas. Sebagaimana semua sifat-sifat hak Subhanahu wa taala secara kesempurnaan tidak terbatas. Karena itu apabila entitas-entitas tetap ini mempunyai tuntutan dan permintaan terhadap Tuhan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan daya terima mereka, maka mereka semua mendapatkan limpahan pemberian dari hak Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ada terkurangi. Dengan pendekatan ini kita sudah menegasikan terhadap determinisme. Jadi bukan Tuhan yang memaksakan perwujudan mereka dengan berbagai dimensi-dimensi yang terjadi pada wujudnya, tetapi mereka sendiri yang mempunyai tuntutan dan permintaan sesuai dengan potensi, kadar, dan kapasitas mereka. Nah, boleh jadi dari segi tinjauan ini kita akan menarik suatu kesimpulan bahwa mereka itu secara ikhtiar mempunyai ikhtiar secara mutlak. Tetapi dengan melakukan tinjauan bahwasanya tidak ada wujud bagi mereka karena mereka itu pada hakikatnya tidak lain adalah tajalli daripada nama-nama serta sifat-sifat Tuhan, dan semua mereka ini secara kewujudan pada dasarnya tidak mempunyai kewujudan murni. Jadi entitas tetap itu tidak lain adalah ilmu hak ta'ala serta mazhar sifat dan nama-nama hak Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada zat mereka sendiri, itu pada dasarnya adalah ketiadaan murni. Mereka itu bisa dikatakan mempunyai perwujudan dikarenakan perwujudan hak Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari segi haisiat aksidiyah, adanya kait tentang kewujudan Tuhan, sehingga mereka pun menjelma sebagai manifestasi daripada wujud hak Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pada hakikatnya tidak mempunyai wujud eksternal dan wujud objektif. Mereka mempunyai wujud ilmi haqqani.
Nah, berasaskan ini, maka pada dasarnya mereka itu bukan sesuatu di balik daripada nama-nama hak Subhanahu wa taala. Karena itu permintaan dan tuntutan mereka adalah permintaan dan tuntutan nama-nama hak serta kesempurnaan hak Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya permintaan dan tuntutan daripada entitas-entitas tetap itu kembali kepada tuntutan dan permintaan nama-nama hak Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kembali kepada kesempurnaan esensial hak Subhanahu wa taala. Dan dalam perspektif ini maka tidak ada irada satupun irada kecuali irada hak Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendak Allah. Nah, inilah penegasian secara global daripada takwil. Jadi kewujudan mereka sendiri adalah kewujudan yang sifatnya dari dimensi kewujudan Tuhan. Jadi mereka adalah kondisi-kondisi tajalli manifestasi dari Tuhan. Tentu jika dimensi kewujudannya demikian ini, maka apalagi dari dimensi perbuatan, sifat-sifat dan perbuatan. Tentu semuanya juga merupakan dimensi manifestasi dan tajalli. Jadi mereka tidak mempunyai irada yang berdiri sendiri, melainkan yang punya irada dan kehendak itu adalah hak Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menegasikan ikhtiar dan irada yang tentunya secara tinjauan maksudnya adalah bebas, ya, maka secara tidak langsung tentunya kita menegasikan free will atau takwil. Nah, selanjutnya coba kita melihat pembahasannya lebih detail. Sirril qadar dalam artian bahwasanya entitas-entitas tetap dan hakikat-hakikat segala sesuatu tidak adalah mereka itu keluar dari hak Ta'ala. Jadi mereka masih pada tingkatan sub'ubudiyah. Bahkan semua mereka itu adalah relasi-relasi zati, relasi-relasi zati ilmi hak Subhanahu wa taala. Jadi mereka pada dasarnya hakikatnya itu tidak lain adalah wujud ilmi hak Subhanahu wa taala. Jadi dalam tinjauan kewujudan hak Subhanahu wa taala dengan manifestasinya. Kalau di dalam Mula Sadra wujud wajib beserta isyraqiyahnya, pancarannya. Jadi kewujudannya bukan satu kewujudan yang mempunyai kewujudan kemudian ada nisbah wujudnya dengan wujud hak Subhanahu wa taala, tidak seperti itu.
tetapi kewujudannya itu sendiri identik dengan relasi itu sendiri. Jadi mereka semua tidak lain adalah keaktualannya karena kemanifestasian atau keaktualnya karena kewujudan relasi dalam falsafah sadra yang disebut dengan wujud rabit, wujud bergantung. Ya. Tapi kalau di dalam irfan karena hanya satu wujud, yang lainnya bukanlah wujud tetapi tajalli daripada wujud yang tunggal, maka semuanya adalah relasi manifestasi. Dengan kata lain, mereka semua itu adalah syu'un, kondisi-kondisi, dimensi-dimensi, serta nama-nama zati hak subhanahu wa ta'ala. Sementara pada dirinya sendiri, jadi secara tinjauan diri mereka sendiri tanpa melihat relasinya kepada hak subhanahu wa ta'ala, mereka semua adalah ma'adun. Mereka semua adalah ketiadaan. Dan karena mereka itu adalah wujud dalam hasrat ilmi, yakni di dalam ilmu hak subhanahu wa ta'ala, dalam zin Tuhan, dan mereka adalah gambaran dari nama-nama hak subhanahu wa ta'ala, maka tuntutan, permintaan, serta keinginan entitas-entitas itu kembali kepada tuntutan, keinginan, serta permintaan nama-nama hak subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana pembahasan, pada dasarnya penciptaan itu sendiri tidak lain dikarenakan tuntutan daripada sifat-sifat dan nama-nama Tuhan yang ingin mendapatkan penjelmaan. Jadi hak subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya karena ia adalah maha kaya, maha mutlak, dia tidak mempunyai keinginan mendapatkan manifestasi. Tetapi dikarenakan sifat-sifat dan nama-namanya yang meminta, menginginkan, menjelma dan mendapatkan manifestasi, maka terjadilah penciptaan. Mereka semua menginginkan mazhar-mazhar, ya, lokus-lokus, tempat tajalli dan manifestasi. Jadi pada hakikatnya permintaan nama-nama hak subhanahu wa ta'ala lah yang menjelma di dalam a'yan. Ya, jadi pada dasarnya permintaan dan tuntutan nama-nama hak subhanahu wa ta'ala yang menjelma di dalam a'yan atau entitas-entitas. Dan apa yang ada, baik itu di ayanus sabitah maupun di realitas eksternal, semuanya itu merupakan penjelmaan daripada masyiah, keinginan, dan iradah hak subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semuanya yang mendapatkan realitas tidak lain adalah masyiah dan iradah hak subhanahu wa ta'ala, berarti pada dasarnya
Tidak satupun yang mempunyai keinginan serta ikhtiar lepas daripada masyiah dan iradah hak Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa saja yang sampai kepada hamba itu semua berasaskan kondisi-kondisi esensial dirinya, merupakan kondisi-kondisi esensial dirinya. Dan tajalli hak atas hamba itu dikarenakan pemberian hak kepada hamba berasaskan permintaan serta tuntutan esensial darinya. Dan itu semua sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kadar mereka menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai yang sampai pada sang hamba, itu sumbernya dari hamba itu sendiri. Sumbernya dari dirinya sendiri. Sebagaimana kita sudah membahas tentang tuntutan dan permintaan daripada entitas tetap itu semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Sesuai dengan potensi dan kadar yang mereka sanggup terima dari Tuhan. Makanya seseorang tidak boleh mencela pada yang lain. Ya, yang bisa ia cela ya ia cela dirinya sendiri. Kenapa ia minta demikian? Kenapa ia berkehendak demikian? Ini tentunya yang berhubungan tentang sirul qadar di dalam menegasikan determinisme. Nah, dari sisi yang lain dengan memperhatikan bahwasanya hamba ini tidak mempunyai kewujudan, dia tidak mempunyai kewujudan dari dirinya sendiri, dan pada tinjauan dirinya sendiri adalah ketiadaan, dan pada dasarnya tidak ada wujud selain wujud hak Subhanahu wa taala, dan wujud mereka pada dasarnya tidak lain adalah penampakan atau penjelmaan daripada nama-nama serta kesempurnaan dan manifestasi hak Subhanahu wa taala. Maka apa yang sampai padanya semuanya dari sisi hak Subhanahu wa taala. Apa saja yang sampai pada hamba semuanya datang dari hak Subhanahu wa taala. Kullu min indillah, segala sesuatu dari sisi Allah. Dengan prinsip ini, maka pada dasarnya tafwid tentu ternegasikan. Ya, wujudnya saja secara tinjauan pada dirinya sendiri adalah keadaan, dan kewujudan mereka tidak lain adalah manifestasi dan tajalli daripada kewujudan hak Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memberikan dia ruang memiliki ikhtiar secara mutlak? Tidak mungkin. Ya, itu akan menyalahi daripada dimensi kewujudannya sendiri. Jadi maksudnya
tidak boleh mencela pada yang lain karena yang lain tidak punya peran terhadap apa yang dimilikinya. Tidak boleh mencela Tuhan, tidak boleh mencela yang lain. Sebab tidak ada yang mereka dapati dan sampai pada diri mereka kecuali itu semua tuntutan, permintaan, keinginan mereka sendiri. Ya, jadi jika dia menjadi kafir, ya tidak boleh mencela yang lain. Dia menjadi pendosa, tidak boleh mencela yang lain. Terdapat nanti di sini penjelasan orang-orang kafir Quraisy itu, mereka mengatakan ya mereka itu karena kehendak Tuhan mereka seperti ini, beserta dengan kakek-kakek mereka. Nanti kita lihat. Nah, dengan pendekatan ini maka pada dasarnya tidak ada sama sekali ruang dari tafwid atau ikhtiar secara mutlak atau free will secara mutlak. Nah, kalau kita menegasikan determinisme dan menegasikan juga free will mutlak, bagaimana pandangan yang semestinya kan seperti itu. Jadi hamba di dalam berhadapan dengan masyiat atau kehendak hak Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak punya masyiah dan irada. Ayat Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada itu di dalam surat Taha ayat 50. Ayat ini meninjau pada sirrul qadar serta potensi daripada entitas-entitas. Jadi Tuhan kami yang memberi segala sesuatu pada ciptaannya kemudian menunjuki. Nah, cuma kita mesti memahami bahwa pemberian Tuhan pada semua ciptaan itu tidak lain sesuai dengan potensi, permintaan, tuntutan, keinginan dari entitas itu sendiri. Nah, pemberian ini itu secara azal. Jadi pemberian padanya itu secara azal dalam perbendaharaan langit dan bumi, bahkan pada diri mereka sendiri. Tuhan sudah meletakkan semuanya. Karena itu yang turun seukuran daripada keinginannya. Jadi seukuran yang mereka inginkan itulah yang turun. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang diketahui. Sementara masyiat Tuhan atau kehendak Tuhan juga itu berasaskan ilmunya terhadap tuntutan dan permintaan daripada hamba. Dan sebagaimana kita juga sudah bahas bahwa ilmu Tuhan itu berasaskan ma'lum atau mengikut kepada ma'lum. Jadi